Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tentang fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terbagi atas dua, yaitu jabatan fungsional keterampilan dan jabatan fungsional keahlian. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional, kualifikasi, profesi dengan dilandasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya, didasarkan oleh disiplin ilmu yang bersangkutan dan atau didasarkan sertifikasi yang setara dan ditetapkan oleh akreditasi tertentu. Jabatan fungsional keahlian terdiri atas ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional, teknisi, dan penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan menggunakan prosedur dan teknis tertentu, serta dilandasi dengan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang atau lebih berdasarkan sertifikasi yang ditentukan. Jabatan fungsional terampil terdiri atas penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, pola karir PNS adalah pola dasar mengenai urutan penempatan atau perpindahan PNS dalam antar posisi di setiap jabatan secara berkesinambungan. Pola karir PNS dilaksanakan atas dasar prinsip kepastian, profesionalisme, transparan, integritas, keadilan, nasional, dan rasional. Pola karir jabatan fungsional yaitu pengisian jabatan fungsional dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, penyesuaian, dan promosi dalam pola karir horizontal, pola karir vertikal, maupun pola karir diagonal. Pengangkatan dalam jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional. Kali ini saya akan menerangkan tentang keuntungan-keuntungan menjadi jabatan fungsional di ASN. Di antaranya, pertama, berkesempatan memperoleh kenaikan pangkat dan golongan lebih tinggi. Kedua, tunjangan jabatan lebih besar dibandingkan dengan jabatan pelaksana. Ketiga, peluang untuk mengembangkan ide kreatif lebih besar, di mana jabatan fungsional perawat yang tertuang pada Permenpan nomor 35 tahun 2019 menerangkan bahwa jabatan fungsional perawat yang mempunyai ruang lingkup, wewenang, dan tanggung jawab dan memperoleh hak dalam melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan. Jabatan fungsional perawat merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian. Jenjang jabatan fungsional perawat kategori keterampilan dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri dari perawat terampil, perawat mahir, dan perawat penyelia. Sedangkan jenjang jabatan fungsional perawat kategori keahlian dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri dari perawat ahli pertama, perawat ahli muda, perawat ahli madya, dan perawat ahli utama. Tugas jabatan fungsional perawat yaitu melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Bagian kedua unsur dan subunsur kegiatan pasal 7, unsur kegiatan tugas jabatan fungsional perawat yaitu yang dapat dinilai angka kreditnya yaitu pelayanan keperawatan dengan subunsur kegiatan meliputi asuh keperawatan dan pengelolaan keperawatan.